wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Satria Bima Pratama di TRPL 23. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Coding. Proyek saya yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Data Klien, Paket, dan Jadwal Acara Wedding Organizer berbasis Cloud Computing. Nah, pada studi kasus saya ini yaitu membuat web server LNMP dan A-Panel dengan Ubuntu Server 24.04 LTS. Nah, langsung saja. Selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan teknologi cloud computing telah membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis, khususnya dalam pengelolaan data yang membutuhkan kecepatan, keakuratan, dan kemudahan akses. Wedding Organizer atau WO sebagai salah satu bisnis jasa di Indonesia juga membutuhkan sistem informasi terpusat yang aman dan efisien untuk mengelola data klien, paket, serta jadwal acara. Sistem manual yang masih banyak digunakan selama ini seringkali menimbulkan permasalahan seperti data yang tercecer, kesulitan monitoring, dan potensi kehilangan informasi penting. Oleh karena itu, solusi berbasis cloud computing sangat diperlukan untuk mendukung digitalisasi proses bisnis dan meningkatkan kualitas pelayanan wedding organizer atau WO. Selanjutnya yaitu tujuan akhir proyek. Proyek akhir ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan data klien, paket, dan jadwal acara wedding organizer berbasis Laravel, serta membandingkan dua metode deployment, yaitu menggunakan web server LNMP manual dan A-Panel pada Ubuntu Server 24.04 LTS. Selain memastikan aplikasi berjalan dengan baik di kedua lingkungan, proyek ini bertujuan untuk menguji kemudahan manajemen, keamanan data, dan efisiensi proses deployment pada masing-masing metode. Selanjutnya ada manfaat proyek akhir. Dengan adanya sistem informasi ini, pengelolaan data klien, paket, dan jadwal acara dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terpusat, sehingga meminimalisir potensi kesalahan dan kehilangan data. Selain itu, aplikasi yang berbasis cloud memudahkan tim wedding organizer dalam mengakses informasi secara real-time dari mana saja. Penerapan A-Panel juga memberikan manfaat tambahan dalam kemudahan administrasi server tanpa perlu keahlian teknis tingkat lanjut, sehingga monitoring dan pengelolaan aplikasi menjadi lebih efisien dan ramah bagi pengguna. Selanjutnya yaitu rancang arsitektur web server. Arsitektur web server pada proyek ini dimulai dari laptop Asus TUF Gaming sebagai hardware utama yang menjalankan VMware Workstation 17 sebagai hypervisor untuk virtualisasi. Melalui hypervisor ini dibuat mesin virtual dengan sistem operasi Ubuntu Server 22.04 LTS sebagai fondasi utama. Di atas OS tersebut diinstal dan dikonfigurasi manual komponen LNMP, yaitu Nginx sebagai web server, MySQL atau MariaDB sebagai database, dan PHP 81-FVM sebagai backend. Pada stack LNMP, inilah aplikasi yang Laravel dideploy untuk mengelola data klien, paket, dan jadwal acara wedding organizer. Rancangan berlapis seperti ini memberi administrator kontrol penuh atas proses deployment, konfigurasi, serta keamanan setiap lapisan sistem. Nah, selanjutnya yaitu adalah metode kedua, yaitu rancang arsitektur A-Panel. Arsitektur deployment A-Panel pada proyek ini juga dimulai dari laptop Asus TUF Gaming sebagai perangkat keras utama yang menjalankan VMware Workstation sebagai hypervisor. Di atas hypervisor diinstal Ubuntu Server sebagai sistem operasi dasar. Berbeda dengan deployment manual, pada metode ini seluruh manajemen layanan web dilakukan melalui A-Panel, yaitu kontrol
yaitu kontrol panel berbasis web yang memudahkan instalasi, konfigurasi, dan monitoring layar seperti Nginx, PHP, MySQL, serta PHP MyAdmin. Melalui A-Panel, administrator dapat dengan mudah mengelola aplikasi Laravel, melakukan setup SSL, dan manajemen file secara efisien tanpa harus banyak menggunakan command line. Arsitektur berlapis seperti ini sangat mendukung kemudahan operasional dan mempercepat proses deployment sistem dan mempercepat proses deployment sistem otomasi wedding organizer di lingkungan cloud. Nah, kita akan coba mengimplementasikan yang cara pertama terlebih dahulu, yaitu metode LMNP atau dari Nginx manual. Langkah pertama untuk deploy sebuah aplikasi melalui LMP, kita perlu membuat konfigurasi untuk aplikasi tersebut dengan menyalin file default yang sudah ada sebelumnya dari file default yang sebelumnya sudah disalin. Kita bisa membuat file baru dengan nama myweb. Dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Nah, ini. Langkah berikutnya adalah menghapus baris komentar pada konfigurasi yang ditandai dengan lingkaran merah, karena baris tersebut tidak relevan atau akan digantikan dengan konfigurasi baru. Setelah itu, ubah nilai pada path/var/www agar sesuai dengan lokasi direktori tempat aplikasi Anda disimpan saat ini. Selanjutnya, sesuaikan nama file utama pada bagian indeks PHP dengan nama file utama aplikasi sebenarnya untuk memastikan server membuat file yang tepat saat dijalankan. Terakhir, ubah port default, biasanya ada port 80, jadi port yang lain yang belum digunakan agar tidak terjadi konflik dengan layanan yang lain yang sedang aktif. Nah, detail perubahannya pada konfigurasi dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, di sini saya memakai port 8080. Nah, sepertinya ini ini sudah dihapus yang komen pada file konfigurasinya, dan ketika sudah dihapus tampilannya seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat simbolik link untuk mengkonfigurasi file tadi ke page sites enables agar file tersebut nantinya dapat terbaca oleh Nginx, dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Atau kita praktekkan saja pada Ubuntu server melalui remote SSH. Kita akan coba sudo -s/etc Nginx sites available /purwabentang /etc Nginx lalu set enable. Nah, seperti ini kurang lebih. Dikarenakan saya di sini sudah mempraktekannya, jadi saya tidak perlu untuk mempraktekannya kembali. Nah, pada part /var/www kita perlu membuat sebuah direktori khusus yang akan digunakan sebagai wadah atau lokasi penyimpanan untuk semua file dan komponen dari aplikasi yang akan dijalankan. Direktori ini berfungsi sebagai root atau folder untuk direktori utama dari aplikasi web kita. Dapat dilihat pada gambar yang sebelah sini. Nah, kita akan coba lihat apakah ada filenya di situ. Jadi var
terdapat Purwabentang yang merupakan web dari Laravel saya. Nah, setelah itu kita akan memindahkan file-file aplikasi sesuai kebutuhan ke dalam direktori yang sudah dibuat tersebut menggunakan WinSCP. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, untuk kurang lebihnya seperti ini. Kita akan masuk ke dalam project Laravel kita terlebih dahulu. Saya menyimpannya di D, lalu saya menyimpannya di E. Nah, di sini yaitu nama foldernya Purwabentang. Nah, ini. Nah, bagaimana cara kita mengirimkan file-file dari project kita ke dalam file directory yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan cara kita klik ini, lalu kita kerut, cari yang namanya var www. Nah, ini dikarenakan saya sudah mengupload filenya, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kita akan samakan apakah sama dengan direktori kita, var/www/purwabentang. Keamanan var www. Kita coba akan masuk ke dalam direktori Purwabentang. Nah, kita akan samakan apakah isi dari direktori ini dan direktori yang ada di sini sama. Kita akan cek menggunakan ls-la. Nah, sudah semua sudah sama. Nah, berarti kita sudah berhasil memindahkan file dari project aplikasi kita ke direktori yang sudah kita buat tadi. Nah, jangan lupa untuk memberi izin port yang digunakan aplikasi tersebut agar aplikasi dapat diakses melalui browser dari perangkat pos atau laptop seperti pada gambar di bawah. Nah, di sini tuh sebelumnya saya menggunakan port 80 tapi sudah diganti ya tadi. Nah, kita coba akan lihat aja. Kita akan coba memasukkan port yang sudah kita buat tadi, yaitu 8080. Sudo UFP allow 8080 /tcp. Nah, dikarenakan saya sudah menambahkan UFP yang 8080, maka tulisannya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba akses aplikasi kita melalui alamat IP dan port yang telah ditentukan sebelumnya. Jika muncul error, maka kemungkinan besar errornya tersebut berasal dari aplikasi itu sendiri. Dan jenis error yang muncul bisa berbeda-beda tergantung permasalahan dalam aplikasi. Jika aplikasi berhasil ditampilkan tanpa error, berarti proses deploy telah berhasil dan aplikasi sudah dapat diakses melalui web server LMP seperti ditentukan pada gambar berikut. Kita akan coba. Nah, ini ya. Kita akan memasukkan IP kita, lalu menambahkan port yang sudah kita masukkan di konfigurasi tadi. Nah, hasilnya maka akan seperti ini. Kita akan coba masuk sebagai user terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ya. Semuanya berjalan lancar pada user ini. Kita akan coba masuk ke admin. Nah, begitupun dengan admin. Di sini lancar semua fitur dapat dicoba.
tidak ada yang error. Maka kita sudah berhasil mendeploy sebuah aplikasi Laravel ke dalam Nginx atau NMP. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan metode yang panel. Setelah kita menyelesaikan implementasi menggunakan metode manual, tahap selanjutnya adalah implementasi menggunakan panel sebagai kontrol panel berbasis web. Langkah pertama, kita akan diminta untuk mendownload software bawaan untuk membantu kita melakukan pengolahan server dengan menginstal seperti Nginx, PHP, dan MySQL. Dapat dilihat pada gambar seperti di bawah. Nah, pada saat kita menginstal, kita hanya akan menginstal dari MySQL, PHP, dan Nginx, dan MariaDB. Setelah kita berhasil download yang direkomendasikan, kemudian kita hanya perlu menunggu sampai download selesai. Jika sudah muncul seperti pada gambar, artinya kita sudah berhasil mendownload sebuah software tersebut pada gambar berikut. Nah, kurang lebih seperti ini. Itu artinya web server berhasil diinstal. Setelah instalasi panel selesai dan konfigurasi awal berhasil dilakukan, antar muka utama panel akan ditampilkan melalui browser. Pada tampilan ini, pengguna dapat melihat dashboard yang menampilkan berbagai informasi penting terkait status server seperti penggunaan CPU, memori, kapasitas penyimpanan, serta status layanan seperti web server, database, dan FTP. Selain itu, menu navigasi di sebelah kiri memudahkan akses ke beragam fitur manajemen seperti mulai dari pembuatan website, pengaturan SSL, instalasi database, konfigurasi firewall, hingga pengolahan file langsung melalui file manager. Tampilan ini menunjukkan bahwa panel telah berhasil diinstal dan siap digunakan untuk mengelola server secara visual, tanpa perlu menggunakan perintah di terminal, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan coba buka panel yang telah saya install, yaitu dengan cara kita masuk ke terminal terlebih dahulu dan memasukkan pt, lalu pilih 14. Nah, kita akan mengkopikan alamat URL ini. Ini berarti kita telah berhasil masuk ke halaman utama dari panel. Selanjutnya, untuk membuat website baru, akses menu website pada panel, kemudian pilih Add Site guna menambah website atau aplikasi yang ingin dijalankan, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Seperti ini, atau kita akan coba lihat langsung di panel. Nah, itu ke website, add site. Nah, kita tuh untuk domainnya kita bebas bisa memasukkannya apapun, misal wedding organizer.ts. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa bebas masukkan deskripsi, atau kita bisa memasukkan website page-nya, FTP, database, PHP version, dan site category. Nah, berhubung di sini saya sudah ada site atau website yang sudah saya tambahkan, jadi saya tidak perlu untuk membuatnya lagi. Setelah menambahkan file, kita akan diminta untuk mengisikan domain, karena di sini kita belum memiliki domain kita.
karena di sini kita belum memiliki domain. Kita bisa menggunakan alamat IP yang di server atau domain, yaitu weddingorganizer.ts itu 80. Kemudian untuk sisanya kita hanya perlu default dan langsung klik submit saja pada seperti gambar berikut. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah submit maka akan ada tampilan website baru, yaitu dengan menampilkan set name-nya, domain name yang sudah kita dibuat pada sebelumnya seperti gambar berikut. Nah, jika kita sudah berhasil membuat set, maka set yang telah kita buat akan ditampilkan seperti ini. Ini ada beberapa site yang telah saya buat di panel. Nah, kita juga dapat mengecek lokasi penyimpanan file website melalui menu file yang akan menampilkan folder sesuai domain atau IP yang telah dibuat sebelumnya, seperti pada gambar berikut. Nah, untuk mengatur direktori situs panel, buka menu website di sidebar kiri lalu masuk ke tab site directory. Pastikan kolom site directory mengarah ke folder project yang benar. Jika belum sesuai, gunakan tombol browse untuk memilih direktori secara manual. Kemudian atur running directory, sesuaikan dengan proyek yang akan kita gunakan. Karena di sini menggunakan Ravel, maka akan ke public. Setelah itu klik save untuk menyimpan kelemahan. Nah, pastikan current add menunjukkan lokasi folder yang tepat agar website dapat berjalan dengan baik. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini current path saya mengarah ke folder Purabetam karena ini adalah project dari Ravel saya. Nah, karena kita Ravel, di sini juga kita menggunakan public. Untuk mengecek filenya juga ada di sini. Nah, saya menyimpan file saya di sini. Untuk mengatur URL rewrite di panel, pertama buka menu website di sidebar kiri lalu masuk ke tab URL rewrite. Di bagian ini pilih jenis converter yang sesuai seperti Apache atau Nginx atau Laravel 5 jika menggunakan framework Laravel. Selanjutnya periksa atau sesuaikan aturan rewrite yang ditampilkan. Pastikan aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda. Dan jika diperlukan, lakukan penyesuaian. Setelah selesai, klik tombol save untuk menyimpan perubahan pada gambar seperti pada gambar berikut. Nah, kita akan coba lihat di awalnya, yaitu masuk ke website. Kita masuk ke menu config, yaitu URL write. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk mengolah file di situs web panel, buka menu files di sidebar kiri lalu navigasikan ke direktori situs kita. Setelah itu, kita pilih folder yang perlu diubah izinnya. Nah, seperti ini. Ada beberapa seperti bootstrap, public, atau storage. Nah, caranya kita masuk ke files dan menuju ke folder project Laravel kita, lalu klik kanan permission. Nah, kita akan mencetang semuanya di sini. Nah, jika 77 kita artinya sudah mencetang semuanya. Selanjutnya, untuk mengolah database di panel, buka menu database di sidebar kiri lalu klik tombol php.admin untuk mengaktifkan akses ke php.admin dan pastikan database yang akan digunakan sudah dipilih. Selanjutnya, aktifkan opsi enable public access agar php.admin bisa diakses dari luar seperti berikut. Nah, untuk di panel
kita akan masuk ke sidebar dan cari database. Kita klik phpMyAdmin dan masuk ke public access. Nah, langkah terakhir adalah mengimpor database atau DB yang sudah kita miliki ke dalam sistem. Proses ini dilakukan melalui phpMyAdmin. Untuk proses ini dilakukan melalui phpMyAdmin atau command line, tergantung pada metode yang kita gunakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya sudah berhasil mengimpor dari database Naviget ke phpMyAdmin. Untuk caranya yaitu kita buka dulu Dragon, start all, lalu masuk ke Naviget. Nah, jika sudah di Naviget, kita akan buka database kita. Nah, seperti ini, Purwo Bentang. Nah, kalau kita ingin ekspor database kita caranya klik kanan, dump SQL dan struktur and data. Nah, jika sudah, nanti akan langsung menyimpan file ke directory kita. Tergantung kita akan menyimpannya di mana. Kita akan diberi opsi. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke phpMyAdmin tadi dengan menggunakan root. Untuk kata sarinya kita bisa lihat di root password. Nah, ini sarinya. Login. Nah, kita sudah berhasil masuk ke phpMyAdmin, dan ini adalah database yang sudah saya import dari Naviget tadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengatur host kita sendiri dari perangkat kita. Biasanya langsung membuka file manager, kemudian buka folder C, kemudian Windows, sistem 32 dan serta etc, kemudian edit bagian host. Tapi kita akan tapi ketika mengedit harus diakses dengan administrator. Masuk ke Notepad, tambahkan alamat IP dan domain kita, kemudian simpan pada seperti gambar pada berikut. Nah, yang ini ya, kita coba lihat. Langkah pertama yaitu kita buka Notepad, kita buka sebagai administrator. Caranya agar masuk ke site directory yang tadi adalah open C, kita cari sistem 3, kita cari Windows lalu sistem 32, Windows, sistem 32. Selanjutnya drivers, lalu ke etc, drivers etc. Nah, di sini tidak akan terlihat karena kita hanya mencari dokumen txt, harus all files. Nah, files yang akan kita konfigurasi yaitu yang ini. Nah, yang ini adalah konfigurasi saya untuk di Notepad. Tinggal sesuaikan dengan IP domain kalian dan nama directory kalian. Nah, setelah semua langkah telah selesai dilakukan, kita dapat mengakses website yang sudah diunggah melalui AppNet.
Dengan menggunakan IP yang telah dijadikan sebagai domain, sehingga website dapat diakses melalui browser dengan menggunakan alamat tersebut. Pastikan server dalam keadaan aktif agar website dapat ditemukan dengan baik, seperti pada gambar berikut. Nah, langsung saja kita coba membuka website yang telah kita buat di panel. Nah, langsung saja kita tekan bagian domain name ini. Nah, kita akan coba masuk sebagai admin terlebih dahulu. Nah, kita sudah masuk ke dalam user admin. Nah, di sini sudah jalan semua. Lalu kita akan coba masuk sebagai klien. Nah, di sini juga semuanya berjalan dengan baik pada bagian klien. Tidak ada error maupun kesalahan pada website yang klien juga. Nah, berarti kita sudah berhasil mendeploy sebuah website Laravel ke dalam Alpanel dan berhasil membukanya di Alpanel. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, kedua metode deployment baik LLMP maupun Alpanel berhasil menjalankan aplikasi Laravel dengan baik. Alpanel menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam administrasi server, sehingga sangat cocok bagi pengguna yang menginginkan kemudahan tanpa banyak konfigurasi teknis. Di sisi lain, deployment manual LLMP memberikan kontrol penuh bagi administrator yang ingin mengoptimalkan performa dan keamanan server, sehingga keseluruhan penggunaan cloud computing pada Ubuntu server meningkatkan efektivitas pengolahan data dan layanan aplikasi web bagi wedding organizer. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.